Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam melakukan PJJ pada hari ini. Nah, Ustazah untuk hari ini akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu kita belajar tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti hari ini kita akan belajar 3 subbab. Yang pertama yaitu macam-macam sumber energi. Setelah kita membahas macam-macam sumber energi, kita lanjutkan dengan sumber energi bagi tubuh kita, dan terakhir kita akan belajar tentang transformasi energi. Nah, yang pertama, subbab pertama yaitu macam-macam sumber energi. Nah, sumber energi itu dibagi menjadi 2, yakni sumber energi yang tidak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Adapun pengertian dari sumber energi yang tidak terbarukan itu adalah sumber energi yang ketersediaannya itu terbatas dan sulit untuk diadakan kembali. Kenapa kok sulit diadakan kembali? Karena memang sumber energi tersebut itu proses pembuatannya itu sangat lama sekali, bahkan berjuta-juta tahun baru menghasilkan energi tersebut. Contohnya apa? Contohnya yaitu bahan bakar fosil, batu bara, dan gas alam. Kalau bahan bakar, contohnya ya biasanya yang digunakan bahan bakar kendaraan kita, ada pertalit, ada pertamax, ada solar. Nah, itu contoh-contoh dari sumber energi yang tidak terbarukan, karena memang sumber energi tersebut didapatkan dari proses yang sangat lama sekali. Sumber energi yang kedua yaitu sumber energi terbarukan. Sumber energi yang terbarukan itu adalah sumber energi yang dapat diusahakan kembali. Contohnya sumber energi yang setiap hari kita rasakan karena kita berada di Katulistiwa, jalur Katulistiwa, yaitu sumber dari energi matahari. Yang kedua ada sumber energi dari air. Contohnya ini nanti ada di sungai-sungai yang memiliki arus deras. Biasanya ada yang namanya kincir air, bisa menggerakkan air tersebut, nanti bisa menggerakkan kincir, dan nanti bisa dari pergerakan kincir air itu nanti bisa menghasilkan yang namanya energi listrik. Yang ketiga ada energi panas bumi, yang keempat energi angin, dan yang terakhir itu ada yang namanya energi biomasa. Ini contohnya kalau energi biomasa itu energi yang diperoleh dari makhluk hidup, dari daun ataupun dari buah. Nah, contohnya itu adalah buah jarak. Pengolahan dari buah jarak itu nanti menghasilkan minyak, dan minyak tersebut itu bisa digunakan sebagai sumber energi. Kalau sumber energi angin biasanya kincir angin yang dipasang di berbagai tempat. Bisa kalau angin itu biasanya di pantai itu banyak, pantai selatan itu banyak yang menggunakan energi angin ini nanti menjadi energi listrik. Kalau panas bumi biasanya kalau contohnya itu ada di Cilacap. Nah, itu ada yang namanya energi panas bumi di sana. Yang kedua, subbab yang kedua yang kita akan bahas yaitu sumber energi bagi tubuh kita. Nah, tubuh itu memerlukan energi untuk bisa beraktivitas. Nah, adapun energi itu diperoleh dari makanan kita, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang paling banyak mengandung energi itu ya karbohidrat.
Karbohidrat itu merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi karbohidrat itu terdiri dari 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi setiap hari kita itu mengkonsumsi yang namanya karbon. Yang kedua yaitu protein. Nah, kalau protein ini terdiri dari beberapa asam amino yang saling bergabung antara asam amino satu dengan asam amino yang lain. Fungsi lain dari protein selain menjadi sumber energi itu adalah protein itu bisa untuk recovery dalam menyembuhkan luka. Jadi ketika kita terluka ataupun sakit, itu perbanyaklah yang namanya protein karena dapat menghasilkan atau memperbarui sel-sel yang rusak. Terus yang ketiga, sumber energi yang ketiga yaitu lemak. Fungsi dari lemak selain sebagai sumber energi yaitu berfungsi mempertahankan kesehatan tubuh. Nah, lemak di situ dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Adapun contoh dari lemak itu berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Kalau lemak nabati itu berasal dari kacang-kacangan. Kalau dari lemak hewani berasal dari ikan, telur, daging, dan susu. Itu. Kalau karbohidrat itu kan dari jagung, gandum, beras. Kalau untuk protein dan lemak sumbernya hampir sama, dari kacang-kacangan dan kalau untuk protein nabati maupun lemak nabati itu berasal dari kacang-kacangan. Kalau protein hewani dan lemak hewani itu berasal dari daging-dagingan. Adapun transformasi energi, subbab yang ketiga kita akan membahas tentang transformasi energi. Apa sih pengertian dari transformasi energi? Yaitu transformasi itu artinya perpindahan energi satu menjadi energi yang lain. Kalau di sini kita membahas tentang transformasi energi makhluk hidup. Nah, dari gambar itu bisa dilihat transformasi energi yang pertama kali itu berada di tingkatan tumbuhan. Hampir sama nggih. Ketika kalau kita melihat seperti ini itu hampir sama dengan rantai makanan. Bisa kita ibaratkan dengan rantai makanan. Yang pertama yaitu tumbuhan. Setelah itu nanti ada makhluk hidup lainnya. Pada manusia dan hewan, energi itu bersumber dari makanan yang dikonsumsi dan proses respirasi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi kimia dari makanan menjadi energi kinetik dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Nah, transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel, yaitu mitokondria atau tempat proses respirasi. Sedangkan pada tumbuhan itu terjadi di dalam kloroplas yang mengandung klorofil. Transformasi energi oleh klorofil. Nah, adapun klorofil itu adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan dan berfungsi dalam proses
fotosintesis. Ini transformasi makhluk hidup yang pertama kali, yaitu berada pada tumbuhan. Energi matahari yang ditangkap oleh klorofil itu nanti digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi glukosa atau menjadi gula. Nah, proses fotosintesis selain menghasilkan energi kimia dalam bentuk glukosa atau gula, itu juga reaksinya nanti akan menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Selain itu juga digunakan untuk makhluk hidup yang lain, yaitu untuk bernafas hewan maupun manusia. Jadi di sini di dalam gambar itu ada 6H2O dan 6CO2, itu artinya ada air dan karbon dioksida dibantu oleh matahari. Karena di sini di dalam keterangan energi matahari yang ditangkap itu digunakan untuk mereaksikan. Jadi matahari itu berfungsi untuk mereaksikan atau menggabungkan antara H2O dan CO2, antara air dengan karbon dioksida. Adapun hasil dari pengolahan air dan karbon dioksida oleh matahari itu nanti menghasilkan gula dan oksigen. Oksigen itu digunakan untuk tumbuhan beraktivitas, yaitu untuk tumbuh, berkembang, dan bernafas, dan digunakan untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia untuk bernafas. Setelah dari tumbuhan, energi yang dihasilkan oleh tumbuhan yaitu berupa glukosa atau gula dan oksigen, itu nanti dimanfaatkan lagi oleh makhluk hidup lain yang mengonsumsi tumbuhan tersebut. Akibatnya, energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi kimiawi. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup ini nanti energi juga akan ditransformasikan kembali atau diolah kembali dari energi kimiawi, bisa diubah menjadi energi-energi yang lain seperti energi kinetik, yaitu energi gerak untuk beraktivitas kita dalam setiap harinya. Jadi transformasi energi makhluk hidup itu dimulai dari energi matahari yang digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menghasilkan glukosa atau energi kimia dalam bentuk glukosa dan oksigen. Nah, dari energi kimia ini nanti ditransformasikan lagi ke makhluk hidup yang lainnya, yaitu kalau di dalam gambar itu ada kambing yang memakan rumput, berarti kambing tersebut mengambil manfaat atau mengambil glukosa dari tumbuhan, itu berpindah, glukosa tumbuhan itu berpindah ke dalam tubuh si kambing tersebut, dan di dalam tubuh kambing itu nanti akan diolah kembali menjadi beberapa energi yang lain. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang hukum kekekalan energi, itu dari teori tersebut memang benar bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tetapi tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah menjadi energi yang lainnya. Iku nggih. Jadi energi
pengubahan energi dalam makhluk hidup itu bermula dari air dan karbon dioksida dibantu oleh matahari sehingga menghasilkan glukosa dan oksigen. Setelah itu nanti dari sini itu nanti ketika ditransformasikan ke makhluk hidup yang lainnya, maka pengubahan energinya itu kebalikan dari proses tumbuhan. Kalau tumbuhan itu dari air dan karbon dioksida, tetapi untuk makhluk hidup lain selain tumbuhan, yaitu manusia dan hewan, itu dari gula dan oksigen diubah menjadi air dan karbon dioksida. Berarti, kebalikannya, kalau tadi kan tumbuhan dari ini terus menjadi ini. Kalau makhluk hidup tumbuhan berarti dibalik, dari ini menjadi ini. Dari gula dan oksigen, reaksi antara gula dan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa makhluk hidup selain tumbuhan itu prosesnya itu dari glukosa dan oksigen? Karena memang tubuh kita, manusia maupun hewan, itu bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sehingga dalam tubuh kita itu memerlukan yang namanya oksigen. Dan untuk beraktivitas kita memerlukan yang namanya sumber energi. Sumber energi itulah yang akan diproses di dalam tubuh kita. Dari gula dan oksigen menghasilkan air dan karbon dioksida. Niku nggih. Faham insyaallah nggih apa yang Ustazah jelaskan. Berarti ada 3 subbab hari ini, yaitu kita hari ini belajar tadi tentang macam-macam sumber energi, yaitu ada 2 sumber energi yang tidak terbarukan dan terbarukan. Setelah itu kita mengenal sumber energi bagi tubuh kita ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang terakhir yaitu transformasi energi dari mulai tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, yaitu manusia dan hewan. Hari ini cukup untuk pembelajaran IPA-nya. Insya Allah minggu depan kita latihan soal. Setelah itu nanti ada beberapa Ustazah akan menambahkan materi yang perlu ditambahkan lagi sebelum kita nanti melakukan PAS, penilaian akhir semester. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.